Jangan lupa like dan subscribe channel SMK Negeri Pensurat Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti hari-hari biasa. Baik, pesan dari saya ya, di kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, tetaplah jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan. Oke, untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini ya, kita akan belajar bersama-sama materi baru yaitu bab 6. Menilai karya melalui kritik dan esai. Akan tetapi, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, silakan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian dan buku catatan kalian, sehingga apabila nanti ada informasi yang saya sampaikan, bisa langsung kalian catat. Baik, langsung saja untuk kompetensi dasar ya, di pertemuan kita kali ini ada dua. Yang pertama, menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan satu buku drama atau fiksi. Yang kedua, menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan atau non-fiksi dan satu buku drama atau fiksi. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang pertama, mengetahui teks, kritik, dan esai. Yang kedua, menyusun kritik dan esai. Yang ketiga, menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Yang keempat, mengkonstruksi kritik atau esai. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah, berbicara tentang kritik dan esai ya, ini dari segi definisi ya. Jadi kedua teks tersebut sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Akan tetapi ketika kita cermati, ada beberapa bagian yang membedakan keduanya. Apa itu? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama, kita akan kupas bersama-sama ya. Baik, kita langsung mencoba memasuki perbedaan antara kritik dan esai ya, berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Jadi kalian bisa lihat ya, di tayangan yang sudah saya tampilkan ada kolom ya yang berisi kritik, esai. Ada 3 perbedaannya ya dari masing-masing setiap aspek. Yang pertama, kritik, objek kajian adalah karya. Misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Kemudian untuk esai sendiri, untuk objek, esai objek kajiannya dapat berupa karya atau fenomena. Jadi ketika kita perhatikan ya, dari segi objek antara kritik dan esai, kalau kritik ini dia lebih condong kepada sebuah karya ya, terutama karya seni atau karya sastra. Kemudian ketika kita cermati dari segi objek ya, kalau esai itu dia berupa karya ataupun fenomena. Jadi untuk esai ini tidak harus berupa seni. Esai ini lebih luas seperti itu ya. Bisa juga berupa fenomena ataupun kejadian yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Itu dari segi objek kajiannya. Kemudian kita lanjut dari segi bukti atau deskripsi yang ditayangkan atau yang dipaparkan. Kalau kritik ya, ada deskripsi karya bila karya berwujud buku atau tulisan ya, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Sedangkan kalau esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Ini yang membedakan. Jadi perbedaan antara kritik dan esai itu, kalau kritik ada buktinya, deskripsinya berupa sinopsis ya, ataupun novel.
Tetapi kalau esai tidak ada ringkasannya, ya. Sama-sama dia di dalamnya berisi sebuah komentar, berisi sebuah kritik, tapi yang satu ada buktinya, yang satu tidak ada, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian data, ya. Kalau kritik ini menyajikan data objektif ya, artinya menyampaikan data sesuai apa yang kita kritik, itu kalau kritik. Sedangkan esai tidak selalu membutuhkan data, artinya esai ini berdasarkan pengamatan orang yang menulis esai tersebut, sesuai apa yang dilihat penulis esai tersebut, tidak berdasarkan data informasi yang objektif. Itu perbedaan antara kritik dan esai dari segi pengetahuan yang disajikan. Kemudian masih membandingkan kritik, ya, dan esai berdasarkan pandangan penulisnya, berdasarkan penilaian, ya, penilaian terhadap karya. Kalau kritik ini penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, disertai data dan alasan yang logis, ya. Jadi ketika kita membuat kritik tentang suatu tulisan, suatu karya, itu kita harus sertakan data-data atau alasan yang logis, yang masuk akal. Berbeda dengan esai. Kalau esai, kajian dilakukan secara subjektif atau menurut pendapat penulis esai pribadi. Jadi berdasarkan penulis esainya itu sendiri, tidak harus didasari dengan data atau alasan yang logis dari beberapa ahli, seperti itu. Itu perbedaannya di situ. Kemudian dari aspek pemberian penilaian, ya, ketika kita membuat sebuah kritik, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Ini kalau kita mau mengkritik, ya, jadi kita harus berdasarkan teori yang sudah ada, teori yang sudah dikemukakan dari beberapa ahli yang sudah mapan. Tetapi kalau kita membuat esai, itu jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori. Itu perbedaannya antara kritik dan esai. Kalau kritik harus menyantumkan kajian teorinya atau keilmuannya, tapi kalau esai tidak harus atau bahkan tidak ada yang mencantumkan kajian teori. Itu. Kemudian dari aspek pembahasan terhadap karya sastra atau karya tulisan, ya. Kalau kritik, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Ini kalau kritik, ya. Jadi kelebihannya disampaikan, kekurangannya juga disampaikan. Sedangkan kalau esai, ini objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh. Tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun pembahasannya dilakukan secara utuh. Jadi perbedaannya jelas sekali. Kalau kritik ini disampaikan secara utuh, ya, menyeluruh. Tapi kalau esai ini hanya dipilih hal-hal yang menarik saja, tidak disampaikan secara keseluruhan. Walaupun teks yang dibaca itu secara keseluruhan, tapi nanti ketika diolah menjadi bentuk esai, itu yang ditulis hanya yang menarik saja. Itu perbedaannya antara kritik dan esai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, apabila ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar ataupun bisa WhatsApp pribadi kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Seperti itu. Itu untuk materi kita hari ini. Kemudian kita lanjut ke tugas latihan, ya. Untuk latihan hari ini, tugas 1, ya, silakan kalian buka buku paket cover merah halaman 193. Kemudian bacalah artikel yang berjudul "Ger dan Menimbang Ayat-ayat Cinta". Kemudian setelah kalian selesai membaca dua teks tersebut, silakan nanti kalian klasifikasikan mana yang termasuk teks kritik,
dan mana yang masuk ke dalam teks essay. Kerjakan tugas ini menggunakan kolom yang ada pada halaman 198. Jadi nanti kalau mengerjakannya menggunakan kolom ya, kolom yang ada pada halaman 198. Seperti itu. Nanti tugas ini kalian kerjakan di buku tugas kalian, kemudian nanti kalian foto ya, kemudian nanti pengumpulan tugasnya melalui Microsoft Teams. Tugas yang sudah kalian kerjakan nanti kalian foto dan kalian upload melalui Microsoft Teams. Ingat, perhatikan batas waktu pengumpulan di Microsoft Teams. Jangan sampai kalian melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya, menambah wawasan untuk kita semua dan memberikan energi untuk kita semua, tentunya energi positif untuk kita semua. Begitu ya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kerjasama serta partisipasi kalian untuk hari ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.